Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Melva. Hari ini kita akan belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang tahu apa itu KPK? Bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukan KPK yaitu KPK diperoleh dengan menentukan kelipatan persekutuan bilangan-bilangan terlebih dahulu. Nah, mari kita coba kerjakan soal tersebut. Randi dan Ruslan hobi berenang. Randi berenang setiap 3 hari sekali. Ruslan berenang setiap 4 hari sekali. Hari ini, Randi dan Ruslan berenang bersama. Kapan mereka berenang bersama kembali? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mencari KPK-nya. Nah, cara menentukan KPK yaitu pertama-tama carilah kelipatan dari masing-masing bilangan terlebih dahulu. Tadi 3 dan 4 ya. Kita cari kelipatan dari 3. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Dan seterusnya. Ini tidak Ibu lanjutkan karena Ibu hanya untuk mengambil contoh. Kemudian, lingkari bilangan kelipatan 3 dan 4 yang sama. Mana hasil kelipatannya yang sama? Nah, ini ya, 12. Sama-sama ada di keduanya. Kemudian, 24 dan seterusnya. Maka, bilangan kelipatan 3 dan 4 yang sama adalah 12 dan 24. Kemudian, di antara bilangan kelipatan persekutuan tersebut, mana kelipatan yang terkecil? 12 dan 24 mana yang terkecil? 12 ya. Nah, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi, jawaban soalnya, Randi dan Ruslan berenang bersama kembali pada hari ke-12. Sampai sini paham? Jika ada yang kurang dimengerti, bisa langsung tanyakan kepada Ibu Melva melalui WhatsApp ya. Mari kita lanjut. Nah, jadi apa itu kelipatan persekutuan terkecil? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih adalah suatu bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih tersebut. Nah, menentukan KPK juga bisa dengan faktorisasi prima. Mari kita coba kerjakan menentukan KPK dari 12 dan 16. Cara yang pertama bisa menggunakan pohon faktor. Seperti pelajaran sebelumnya, silahkan dan mari kita buat pohon faktor dari 12 dan 16. Ada yang masih ingat bagaimana mengerjakan faktorisasi prima pohon faktor? Nah, bilangan tersebut dibagi dengan bilangan-bilangan prima, dimulai dari yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6.
6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 termasuk bilangan prima, maka cukup dikerjakan sampai di sini. Kemudian, bilangan yang terdapat di sebelah kiri yang merupakan bilangan pembagi dan hasil akhir kita lingkari, untuk akhirnya kita kalikan bersama. Nah, 12. Bilangan di sebelah kirinya ada 2 dikali 2, kemudian hasil akhirnya juga dimasukkan dan dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3, perkalian 2-nya ada 2, perkalian 3-nya ada 1, maka ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk mencari yang 16. Sama seperti tadi, dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil, yaitu 2. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, hasil akhirnya adalah 2. 2 termasuk bilangan prima. Maka kita cukupkan sampai di sini. Lalu kita lingkari bilangan yang ada di kiri atau bilangan pembaginya dan hasil akhir. Kita lingkari. Lalu kita kalikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, perkalian 2-nya ada berapa? Ada 4 ya. Maka ditulis 2 pangkat 4. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Kemudian, perhatikan faktor berpangkat dari masing-masing bilangan. KPK kita peroleh dari perkalian faktor-faktor yang berbeda dengan pangkat yang tertinggi. Tadi kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari 12 ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Kemudian faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, kita kalikan faktor-faktor tersebut dengan berbeda-berbeda angka, namun yang diambil adalah bilangan yang tertinggi. Untuk bilangan 2, yang tertinggi yang mana? Apakah 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 ya. Maka KPK dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 4 dikali, karena 3-nya hanya 1, maka 3 pangkat 1 yaitu 16 dikali 3 sama dengan 48. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Sampai sini ada yang belum mengerti? Jika kurang mengerti, silahkan tanyakan langsung atau diulang kembali video ini. Nah, selanjutnya kita coba cari bilangan yang sama, KPK dari 12 dan 16, dengan menggunakan faktorisasi prima dengan tabel. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kerjakan sama dengan sebelumnya, faktorisasi prima yaitu dibagi dengan bilangan-bilangan prima. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 16 dibagi 2, 8. 6 dan 8 apakah bisa dibagi 2? Bisa, maka kita tulis kembali dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Bilangan 3 dan 4 bisa dibagi 2? Bisa ya. Tetapi 3 tidak bisa dibagi 2. Maka kita tulis kembali 3. 4 dibagi 2, 2. Bilangan 3 dan bilangan 2
Adakah yang masih bisa dibagi 2? Ada ya. Kita tulis lagi dibagi 2. Tetapi 3 masih tidak bisa dibagi 2. Kita tulis kembali 3. 2 dibagi 2, 1. Oke. Nah, bilangan 3 dan bilangan 1. Adakah yang bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu bilangan 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, karena sudah 1, maka kita tulis kembali angka 1. Nah, kalau faktorisasi prima dengan tabel, cukup sampai hasil akhirnya mendapat 1 di kedua bilangan. Dan bilangan yang terdapat di paling kiri itu merupakan bilangan pembagi yang nantinya akan kita kalikan. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah hasil dari perkalian bilangan-bilangan yang merupakan bilangan pembagi ini yang ada di dalam kotak. Kita coba kalikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 48. Sama ya seperti cara sebelumnya. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah mengerti? Ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti? Silahkan tanyakan langsung pada Ibu Melva atau kalian coba putar kembali video ini. Nah, untuk latihan agar lebih menguatkan pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Pertama, nomor 1, kalian tentukan KPK dari 15 dan 20 menggunakan cara faktorisasi prima dengan tabel. Kemudian nomor 2, sama seperti soal pada awal yang kita kerjakan namun berbeda cerita ya. Kalau ini pergi ke klinik kesehatan. Coba kalian kerjakan menggunakan kelipatan. Kalian cari kelipatan-kelipatan dari 6 dan 10. Kemudian kalian cari KPK-nya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, setelah kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2, coba kalian lihat apakah jawaban soal nomor 1 dan 2 itu hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti itu aja. Itu saja video pembelajaran materi matematika hari ini. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.